target utama nih kayaknya. Nice misdirection dari anak-anak EVOS ID. Tapi kayak ini dari segi blue buff bakal coba di cover oleh seorang Luminaire. Leo Murphy mulai bergerak kali ini. Di arah depan The Wave Dragon langsung connect. Masih ada Vengeance Flame. Ada juga LJ bakal coba untuk nge-cover terlebih dahulu. Leo Murphy dalam bahaya. Ada Raging Sandstorm pun coming. Di arah depannya Udin bakal coba dihajar dengan ada Tempest of Blade. Sementara itu lihat Ahmadnya 1 versus 3. Mencoba untuk Zaman Force di arah depan. Anti-Mage dalam bahaya. Masih bisa mundur dan hanya merelakan Leo Murphy dan juga Udil kali ini. Wow. 97 dengan keunggulan 2000 di sisinya EVOS, legend sekali. Dari seorang Link sudah memiliki Raptor Machine dan langsung progres ke arah Endless Battle. Sedangkan Brody kali ini langsung fokus mendapatkan Band of Despair. Dia benar-benar butuhin damage tambahan. Tapi Pai, apa yang bakal terjadi dengan seorang Pai? Bravest Fighter-nya di kali ini tidak mengenai seorang Link yang berhasil untuk kabur. Ya, Dari setelah- seorang lampu-lampu tapi sudah memiliki Gotas X. Susah nih kayak dibunuh-bunuh. Betul, tapi kayaknya di arah tengah Wan pun masih kayaknya terlebih dahulu dan mulai bergerak nampaknya ke arah top lane. Karena sudah ada seorang Rek. Leo Murphy dalam bahaya, double stun. Dua Dragonnya bakal coba digunakan, tapi Leo Murphy dalam bahaya. Bakal coba dicicil. Devial Sword, datang juga LJ. Federation bakal digunakan. Uli dalam bahaya, tapi lihat Reknya malah menghilang. Ada seorang LJ masih dengan quick sand guard-nya mencoba untuk bertahan, tapi somehow sudah tidak bisa bertahan. Dan dua ternyata dari tim fight yang barusan terjadi kali ini. Wow, Alter Ego masih mencoba untuk mempertahankan pergerakannya dan satu kali synchro vision barusan sakit banget loh ke arah seorang Link sendiri. Ini bisa menjadi salah satu hero yang cukup menakutkan ke arah late game-nya. Walaupun Haris itu hero yang early-nya cukup sakit, tapi Yes. scaling late game-nya juga cukup menakutkan nih. Gak bisa di underestimate sama sekali. Mereka bakal punya dua hero yang cukup tanky di arah late game, yakni Lapu-Lapu dan juga Soracho. Tinggal sistemnya gimana nih biar Shelly Boy bisa cukup kaya. Oke, tapi kayak ini lihat dari sisi laning phase-nya, anti-match somehow terus memberikan pressure di arah bawah. Tapi ada Celiboy mulai mengejarkah kali ini? Tapi enggak, mereka harus berfokus ke arah Turtle. Ada Fedra Ice, bakal coba diopen ke arah seorang LJ. Masih mundur terlebih dahulu. Synchro Vision, ada duel Dragonnya connect ke arah seorang LJ. Ada Zaman Force juga, tapi satunya bakal ada seorang Brody. Dan didapatkan 1 poin kill ke arah seorang LJ. Berspire bola connect ke arah seorang Bai, tapi mereka nggak mau komit lebih lanjut. Karena mereka berfokus untuk dapat di arah tengah kah. Di arah depan ada Tempest of Play dari seorang Wan. Ada juga anti-mage. Final bomb akan coba digunakan, tapi ada Thunderclap-nya connect ke arah seorang Ahmad. But somehow itu nggak cukup buat nge-execute dan menghilangkan Ahmad Knockdown. Iya, Shelly Boy memberikan damage yang sangat sakit kali ini. Haritnya pun agak sedikit bingung. Walaupun di 302 kali ini dengan Mystery Shop juga jadi bisa dapetin item lebih. Tapi lihat sebelah sana masih bisa melakukan flicker untuk menyelamatkan diri dari seorang Luminaire ya. Harit decide dengan tanpanya Bimba. Ini agak kelimpungan banget karena Manahan Samsungnya jadi gini banget sih. Dia butuh satu mungkin atau dua item yang bisa istilahnya ngasih Shelly Boy. Yes, bakal coba diopen di arah depannya, Celiboy dalam bahaya. Ada Tempest of Play, Devial Sword. Pada pas Memory juga bakal digunakan, tapi ternyata Ahmad dengan Zaman Force-nya one more shot ditendang oleh Leo Murphy. Tapi Leo Murphy dalam bahaya bakal coba diincar di arah depannya. Rek, Thunderclap bakal coba mengincar arah seorang Ahmad, tapi datang anti-match berhasil di shutdown. Malahan Reknya ke take down oleh seorang Pai di arah depan. Udilnya mencoba wings by wings, tapi gak bisa escape. Menyisakan Leo Murphy sendirian sebagai last man standing dari Alter Ego. Beradu gebuk di sini antara Rek dan juga seorang Pai dengan ada Bloodlust X5 pun jadi lagi yang kuat di Land of Dawn. Adu gebuk malah yang menang adalah seorang Pai di sini dari lampu-lampu sendiri. Dan ini jadi salah satu kemenangan yang cukup tinggi dari sisinya Alter Ego dengan mendapatkan 4 hero langsung dari EVOS. Tadi Leo Murphy pun sempat menderekkan dengan cukup lama. Berbeda dengan Shunpo dan juga Jin Kundo, dia masih bisa untuk menyelamatkan diri. Dan bahkan membantu untuk membuka satu assist untuk teman-teman Alter Ego sendiri. Damage yang dikeluarkan sama Alter Ego sudah mulai menakutkan. Bahkan tadi Wan juga sempat di take down di pergerakannya. Ini menjadi salah satu momok yang cukup besar ya untuk EVOS Legends. Oke, bantu in the minimap. Di top lane nampaknya ada sedikit pertikaian dan harus merelakan nyawa dari seorang Rex dan top turret bakal jadi next objektif nampaknya. Ada Raging Sensor maka coba diopen oleh seorang LJ. Ahmad juga ada Zaman Force-nya digunakan terlebih dahulu kali ini. Yes, dan blue buff-nya juga dipegang sama Haris. Jadi salah satu peluang yang penting banget. Anti-mage. Terkena stun di arah depannya, malah harus ke take down dari Shelly Boy.
yang mungkin gak disangka-sangka. Langsung instant point kill. Sementara itu Dewa Dragon connect karena seorang LJ dalam bahaya. Ada ultimate dari seorang lapu-lapu dan dihajar. Berhasil ditumbangkan. Ada Ahmad juga dengan adanya Zaman Force. Sampai sampai bakal coba digunakan, diputer, di double kill ternyata. Oleh seorang Karin. Tapi anti-mage sendirian di arah depan. Terkena stun. Masih ada Rek. Itu untuk mundur dan mencoba untuk nge-cover nyawa dari rekan timnya. Dan kali ini mereka pun langsung re-initiative fight dan gak mau terlalu memaksakan. Tapi malah Ahmad yang benar-benar kekeh banget untuk melakukan pergerakan. Rek pun cukup sekarat dan di Way of Dragon berhasil tersiapkan. Siapakah yang bakal mampu menahan pergerakannya kali ini? Anti-mage pun bakal coba untuk di-take down kali ini. Dan here we go. Dia 1 lawan 3 tapi dia depannya. Tembak sampai bakal coba digunakan. Level dalam bahaya didapatkan. Tapi ternyata double kill didapatkan oleh seorang Ahmad. Masih ada Zaman Force, Chrono Dash dan juga Synchro Vision. Dan harus kehilangan 3 member tim fight yang sangat bisa dibilang agak dipaksakan oleh anak-anak EVOS Legends. Dan yes, benar-benar apa ya, stopper banget gitu. Batu banget lah kalau kita ngomongnya ya. Kasarnya adalah batu banget dari teman-teman Alter Ego. Tapi mereka dapetin high return-nya. Mereka berhasil dapetin turret, mereka berhasil menginisiasi antara anti-mage. Mereka nggak bisa nge-clear sama sekali pergerakan yang dimiliki sama Alter Ego. Itulah tadi pergerakannya langsung dihasilkan dengan Lord juga yang bergerak untuk si Alter Ego-nya. Lama-lama ini akan menjadi mengerikan nampaknya dari anak-anak Alter Ego karena mereka berhasil nge-secure lot yang pertama. Plus mereka juga somehow udah ngedapetin outer inner turret di arah tengah dan di arah bawah dan juga di arah atas hanya outer turret terlebih dahulu. Tapi ini pasti makin besar pressure landingnya dari anak-anak Alter Ego. Iya, pressure agak berat banget ya. Dari Evo sekarang cuma bisa bermain untuk melakukan split push saja. Dan Lord kali ini sudah mulai bergerak ke arah tengah, tapi lihat Hai berhadapan dengan link-linknya pun mulai kelimpungan dan kesakitan oleh pedang sang lapu-lapu. Lord digecek sedikit demi sedikit, tapi apa yang bakal terjadi? Hidden Aspect dibuka di sebelah sana. LJ menjadi target utama dan langsung flicker, tapi turn apart memory dengan jarak yang sangat jauh berhasil men-take down seorang LJ. Lumina dalam bahaya, masih ada pengen tapi nggak bisa bertahan. Terkena Duel Dragon, ada Lord yang udah mulai masuk ke arah Brace, bakal coba dihajar. Lama bakal terlihat di arah depannya. Bakal coba dihajar, tapi Alter Ego langsung mengamankan poin di game yang kedua. Dan harus memulangkan EVOS